Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan bahas soal Sequoia atau Skui. Ini di request dari Yohanes Chandra Irawan. Katanya minta dibahas untuk token dari Sequoia. Ini token cukup baru ya teman-teman, project dari Indonesia. Kalau kita perhatikan, Sequoia saat ini berada di peringkat 4.641 di CMC. Harganya masih cukup murah, 0,027 rupiah. Hari ini fantastis, naik sekitar 26%. Lumayan ya. Jadi kita lihat dulu kondisi dari market, memang overall lagi positif. Bitcoinnya juga cenderung positif di perdagangan hari ini ya. Beberapa market itu lumayan teman-teman, dengan BTC dominance itu sekitar 49%. Jadi sangat-sangat mendominasi market. Nah, Sequoia ini bisa dibilang merupakan project ya yang berbasiskan dengan metaverse. Teman-teman, di awal peluncurannya saya kurang tahu juga aslinya dia meluncur di berapa. Tapi kalau di sini sih tertulis ya, dia itu dibikin itu dari Februari 2022. Ini dibikin oleh 4 entrepreneur dari Indonesia yang bernama Joshua Budiman, kemudian Lilis Huri, kemudian Nikta Eleonora, dan juga Lutfan, Lutfan. Jadi keempat profesional ini atau entrepreneur ini itu bikin sebuah project. Mereka udah ada kerjasama sih. Nah, kebetulan saya kemarin memang sempat ngikutin ya teman-teman, karena saya juga invest di saham. Mereka ada join sama WIRG. WI, jadi saham saham WIRG ini sempat naik ya kemarin, lumayan signifikan karena katanya mau bikin dunia metaverse gitu teman-teman. Tapi sekarang udah nyungsep lagi. Jadi hype-nya udah hilang, saham WIRG ya udah dia terjun bebas, dan di perdagangan kali ini udah minus lumayan banyak ya, mau ke gocap kayaknya. Nah, itulah teman-teman, yang namanya dunia blockchain ini udah merambat ke dunia bisnis juga ya. Jadi otomatis kalau dia ada kerjasama sama perusahaan-perusahaan itu akan hype-nya lumayan rame teman-teman. Ini sih beritanya dulu di Januari 2023. Jadi waktu itu memang sahamnya volatile. Tapi kalau kita lihat dari informasinya sih, dari Sequoia sendiri kan dia udah dibikin jauh-jauh hari ya, dari Februari 2022, artinya udah setahun lebih teman-teman. Kalau kita perhatikan untuk project yang mereka punya ada beberapa. Salah satunya adalah NFT. Mereka punya decentral NFT marketplace, di mana kita bisa melakukan transaksi di sana teman-teman. Ini kita coba cek ya projectnya. Kemudian use case-nya dia juga bisa digunakan untuk sebagai transaksi pembayaran yang aman, cepat, dan juga murah. Terintegrasi juga sama O2O ekonomi. Nah, kemudian mereka juga ada survival game. Jadi mereka juga merambat ke dunia permainan. Nanti akan ada di mobile di apps, dan juga PC games development. Ini project-project yang akan mereka kerjakan. Kita lihat dulu nih di marketplace-nya ya. Kita coba pilih satu, ini kita akan diarahkan ke The Legend of Sequoia. Ada 100 ultra rare NFT di sini, di mana kita bisa melakukan transaksi perdagangannya. Oh, kita harus connect ke OpenSea teman-teman, salah satu platform NFT yang dimiliki oleh Ethereum, yang bergerak di Ethereum. Itu baru kita bisa melakukan pembelian. Jadi bukan 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 dia bikin di apps gitu ya, tapi dia join sama yang lain teman-teman, sama project yang lain, which is di sini OpenSea. Jadi di sana ada marketplace-nya. Jadi kita harus join dulu ke MetaMask. Itu terus kalau kita lihat dari project-project yang mereka kerjakan, mereka baru di endorse sama Bang Angga, Mas Angga Andinata ya teman-teman. Mungkin karena itu teman-teman minta di review untuk koin ini ya. Itulah, marketing harus dilakukan teman-teman, karena project ini udah berlangsung sangat lama. Jadi kalau mereka dibiarin begitu aja ya luntang lantung ya, bisa jadi hilang projectnya, nggak dibicarakan orang lagi. Jadi baru ya, ini 18 Juni di endorse oleh Mas Angga. Dan kalau kita perhatikan juga teman-teman, dia itu listing di exchange itu sangat sedikit. Kalau kita lihat dari pasarnya di sini, dia cuma tercatat itu listing di PancakeSwap aja. Jadi likuidasi mungkin akan sangat-sangat kurang. Tapi aku sendiri coba telusuri dia di Twitter ya. Mereka ada join kayaknya sama Coin Store. Coin Store ini salah satu exchange juga teman-teman. Kayaknya udah bisa diperdagangkan di sana. Aku sendiri sih belum cek ya.
Tapi dia ada beberapa kayak crypto talk gitu, jadi ya mungkin karena didatangkan narasumber dari project ini, mungkin aja udah listing. Tapi ya kurang tahu lah teman-teman. Coba teman-teman komen kalau misalkan teman-teman udah ada yang tahu nih dia listing di exchange mana. Jadi kalau untuk project koin yang belum listing di banyak exchange, itu biasanya punya possibility kenaikan pas pertama kali dia IPO atau ICO ya istilahnya. Jadi kalau teman-teman lihat project-project seperti ini, maka itu bisa menjadi potensial untuk teman-teman cari reward, cari gain kenaikan ya, kenaikan dari harga pas dia listing. Ingat tuh, pas dia listing. Pas dia udah selesai, udah listing, pam harganya naik, ya udah teman-teman udah bisa taking profit biasanya. Tapi kalau teman-teman hold, kalian biarin dia, kalian harus tunggu dia listing di banyak exchange lagi, baru kemungkinan harganya bisa melonjak. Ya itu macam-macam lah strateginya teman-teman. Tapi kalau bagi saya, kalau teman-teman ada yang mau invest, ya selalu Dior ya, selalu riset sendiri, cek dia ada rencana listing di exchange apa, semakin besar exchange-nya, semakin besar potensial buat koin itu grow. Itu teman-teman. Nah, kita sekarang lihat dia di apa namanya? Di Telegram ya. Dia punya Telegram. Cukup rame sepertinya, cuman untuk diskusi saya rasa agak kurang karena di sini banyak spam gitu teman-teman. Banyak yang ngirim spam, jadi kayaknya agak kurang nyaman juga ya buat kita komen. Followernya itu sekitar atau member grupnya sekitar kurang dari 8.000, ini kurang lagi 2 member aja 8.000. Itu sih mungkin yang paling pengen kita lihat adalah dia listing dulu di beberapa exchange, mungkin dengan demikian ya tentunya dari Sequoia sendiri bisa lebih populer lagi, harganya bisa growth lagi secara pergerakan, karena saya yakin mayoritas teman-teman yang mau masuk project ini pasti pengennya cuan ya, nggak peduli lah, bodo amat lah ini project mau bikin apa, tapi yang pasti cuan, pasti itu yang di pikiran kalian. Terus kalau kita lihat dari data Coin Paprika, Sequoia ini sudah setahun ya, dan dalam setahun itu harganya udah lumayan drop sekitar 99,9%. Ya harganya sekian dolar teman-teman, udah pernah drop segitu, dan jadi sekarang harga pullback itu tentunya menjadi harapan. Kemarin dia dapat momentum untuk naik lumayan signifikan, ini di kisaran berapa nih, kisaran 11 Mei itu mengalami peningkatan ya harga yang cukup signifikan sampai puncaknya di 15 Mei, kemudian nyungsep lagi. Terus turun, terus sempat turun. Tapi kalau kita lihat dari CMC, di sini dia juga pernah mengalami kenaikan harga waktu ya ini dari bulan Mei ya. Jadi yang kita bilang tadi, jadi sebelumnya harganya sideways, tung naik tinggi. Terus ya turun lagi teman-teman. Jadi itu dari beberapa data. Nah, sekarang aku mau kasih teman-teman lihat seperti apa sih kondisi daripada mainnetnya mereka. Kalau kita lihat dari transaksi yang terjadi untuk koin ini itu lumayan jarang transaksinya, space waktunya lumayan jarang ya, tapi koin ini masih bisa dipakai. Jadi ada beberapa yang melakukan transaksi dari PancakeSwap ke sebuah wallet, ada juga yang ke Coin Store. Jadi bisa dibilang transaksi masih cukup aktif terjadi pada blockchain ini atau jaringan atau koin ini. Nah, untuk kepemilikan dari holder dari project ini ternyata sudah 50% di burn. Koinnya sudah 50% di burn, dan kalau kita lihat dari infonya di sini sih dia bilang sudah 53% auto burn. Teman-teman. Dan kalau kita perhatikan di sini juga dari PancakeSwap, berarti ini dua koin ini yang dianggap ya. Jadinya kalau 50,7% ditambah 2,7% ya adalah sekitar sekitar 53%. Mungkin itu yang dimaksud di burn. Kemudian sisanya ya ini kepemilikan wallet nomor 3, kita akan cek ya apakah dia adalah holder atau dia adalah seller. Oh, dia adalah holder teman-teman. Artinya pemilik wallet nomor 3 itu masih hold koinnya. Kita lihat lagi yang nomor 4 seperti apa. Ini dia jualan teman-teman. Pemilik token atau koin atau wallet nomor 4 itu dia jualan. Ini baru ya 5 Juni kemarin. Dia jualan. Terus kita lihat yang nomor 5 nih. Kita perlu tahu nih koin-koin ini tuh sebenarnya holdernya banyak atau enggak sih. Kita cari yang nomor 5. Yang nomor 5 juga sempat melakukan akumulasi. Ini di 20 Mei.
kemudian ya dia buang barang lagi teman-teman, dan sekarang kepemilikan walletnya tetap stabil. Jadi itu sih dari beberapa kepemilikan wallet kita udah bisa lihat. Kita akan balik lagi ke websitenya yang ini, Sequoia. Nah teman-teman, ini aku mau kasih opini buat teman-teman ya. Kalau teman-teman mau beli koin ini, ingat di sini ada yang namanya tax, ada yang namanya pajak. Taxation di mana kalau teman-teman beli itu akan otomatis dipotong sekitar 8%. Oh sorry, kalau teman-teman beli itu nggak ada fee-nya. Tapi kalau teman-teman jual itu otomatis kalian kena fee sekitar 8%. Tujuannya sih yang namanya tax ini adalah untuk biar orang-orang hold koinnya dan nggak dijual dengan cepat. Niatannya bagus teman-teman, tapi biasanya yang terjadi adalah kalau melihat penurunan harga orang-orang udah panik, mereka pasti jual. Nah kalau teman-teman melakukan penjualan tersebut, maka itu akan dibagi tiga. Yang 3% akan masuk ke marketing, which is itu internal mereka untuk marketing ya, untuk FOMO-FOMOin orang. Terus 5%-nya akan masuk ke bagian holder reward. Ini sebagai reward lagi buat para koin yang masih hold, para orang yang masih hold koinnya, teman-teman. Akan dapat dia semacam apa ya, reflection kalau istilahnya di dunia kripto. Itu sih teman-teman. Ya itu dari projectnya. Kita langsung aja lihat dia dari pergerakan harga ya, seperti tadi harganya udah ngepump lumayan signifikan. Jadi itu aja sih beberapa data dan juga fakta yang kita bisa lihat untuk peredaran supply maksimumnya untuk koin ini itu sekitar 1 triliun koin. Peredaran supply-nya kita nggak bisa detect, tapi melihat kita lihat tadi sudah sekian di burn, berarti ini kita bisa lihat sebagai total supply yang beredar sekarang, yaitu sekitar 492 miliar koin yang sudah beredar. Jadi gitu aja buat update Sequoia. Pertama, tadi poinnya adalah kalau teman-teman mau spekulasi beli koin ini, dia masih punya peluang untuk listing di beberapa exchange. Jadi masih ada peluang. Tapi ingat, yang namanya peluang itu nggak selalu berjalan lurus. Bisa jadi ya bisa jadi hal negatif bisa terjadi juga, teman-teman. Bisa jadi teman-teman loss juga. Tapi yang jadi harapan adalah dia bisa listing di exchange lain. Sehingga nanti ketika di awal listing harganya ngepam, teman-teman yang mau jualan ya silakan aja, teman-teman. Itu. Yang kedua, hati-hati sama yang namanya koin-koin reflection yang ada teks seperti tadi yang kita sudah bahas. Kenapa? Karena kalau menurut observasi saya, pengalaman saya melihat koin-koin yang seperti itu rata-rata memang tidak sustain harganya. Harganya ya naik sebentar, terus kembali lesu, kembali loyo. Jadi itu bisa menjadi pertimbangan juga buat teman-teman. Jadi gitu sih, teman-teman. Silakan teman-teman timbang-timbang sendiri peluang dan juga risikonya seperti apa. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.